액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Auranur. Di sini saya ingin mewawancarai Sailur Alicia, yaitu tentang media sosial di kalangan remaja. Pertanyaan pertama saya yaitu, apa alasan utama kamu menggunakan media sosial setiap hari? saya menggunakan media sosial karena saya ingin mencari hiburan atau dapat berkomunikasi dengan orang lain. Platform media sosial apa yang paling sering kamu gunakan dan mengapa? Saya sering menggunakan Instagram karena di sana saya mempunyai banyak teman yang aktif. Apakah media sosial memengaruhi cara kamu melihat diri sendiri atau orang lain? Ya, karena di media sosial saya dapat membandingkan diri saya dengan orang lain. Menurutmu, apakah media sosial lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi remaja? Ya, dampak positifnya itu kita dapat mendapatkan informasi yang lebih cepat. Dampak negatifnya itu kita bisa kecanduan bermain media sosial. Bagaimana cara kamu mengatur waktu agar tidak terlalu lama bermain media sosial? Saya mencoba membatasi dengan menggunakan fitur alarm atau menonaktifkan notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Afrianti Ismail ingin mewawancarai Maria Cantika. Ya. Apa peran positif media sosial dalam membentuk opini dan perilaku remaja? Jadi kalau peran positifnya media sosial di kalangan remaja itu sangat banyak. Yang pertama, apalagi kalau bagi pelajar, dapat memudahkan kita untuk belajar, mencari informasi dalam bentuk tugas, jurnal, apa segala macam yang diberikan atau diarahkan oleh guru-guru. Bisa juga untuk mendapatkan komunikasi dengan teman di luar kota, luar daerah, dan luar negeri. Bagaimana media sosial mempengaruhi hubungan pertemanan remaja? Sangat berpengaruh. Ketika kita yang biasa disebut dengan LDR atau virtual, kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh dengan sangat aman dan efektif, hanya bisa melewati media sosial. Salah satunya adalah WhatsApp. Seberapa sering remaja menggunakan media sosial? Kalau bisa dibilang sangat sering, bahkan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap waktu, setiap detik, kalangan remaja itu tidak bisa berhenti untuk menggunakan media sosial, baik Instagram, TikTok, WhatsApp, bisa juga bermain game. Semua generasi muda zaman sekarang itu, bagi mereka itu media sosial sudah melekat sama dirinya masing-masing. Bagaimana cara mengenali berita palsu di media sosial? Semua itu kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan gampang tertipu, harus lebih berhati-hati, waspada. Kalau tahu itu hal negatif, dihindari. Kalau tahu itu hal positif, didekati. Bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak dan aman? Kalau ditanya bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik, itu semua kembali lagi sama diri kita. Bagaimana kita menjadi orang yang pandai dalam menggunakan media sosial. Karena kita tahu kan di era sekarang itu penggunaan media sosial sangat buruk, banyak yang menyalahgunakannya. Itu juga berdampak sama masa depan kita. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa baik-baik dalam menggunakan media sosial untuk masa depan kita yang lebih baik juga. Ya, itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciwati Nur Fatima dari kelas 10-6 ingin mewawancarai. Saya Vita Awalina. Saya akan menanyakan pertanyaan seputar bersosial media. Saya akan bertanya ke Vita, apa sih yang Vita ketahui tentang bersosial media? Bersosial media adalah salah satu interaksi yang dilakukan melalui online. Dan kita dapat berinteraksi jarak maupun dekat ataupun jauh. Menurut Vita, apakah sosial media sangat berpengaruh di kehidupan saat ini? Menurut saya sangat berpengaruh karena bisa menyebabkan ketidakstabilan untuk pembelajaran saat ini dan juga bisa memahamkan materi pada saat ini. Pertanyaan ketiga, apa sih resiko bermain sosial media? Oke, adapun resiko bermain sosial media yaitu kita dapat menghambat atau terkendala dalam pembelajaran atau sesuatu kegiatan yang akan dilakukan pada setiap harinya.
Bagaimana cara mengatasi kecanduan bersosial media? Oke, adapun cara mengatasi kecanduan bersosial media yaitu kita dapat mengatur waktu untuk melakukan bermedia sosial yang akan dilakukan setiap hari. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, hal positif apa yang bisa diambil dari bermain sosial media ya? Hal positif yang dapat saya ambil yaitu kita dapat mendapatkan materi yang tepat dan cepat dalam bermedia sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Terima kasih Vita. Oke, sama-sama. Ingin mewawancarai Nurul Fauzian ini. baik, bagaimana sosial media mempengaruhi kesehatan mental remaja? Sosial media dapat mempengaruhi mental remaja karena di sosial media kita banyak melakukan aktivitas yang di mana juga sosial media itu dapat menyebabkan banyaknya bully. Oke, apa peran sosial media dalam penyebaran informasi dan berita palsu di kalangan remaja? Banyaknya penyebaran berita palsu di sosial media itu disebabkan karena kurangnya literasi warga masyarakat Indonesia kepada suatu berita. Oke, bagaimana remaja dapat membedakan antara konten positif dan negatif di media sosial? Perbedaannya yaitu konten positif dapat membuat kita terjerumus pada hal-hal yang baik dan sedangkan negatif dapat membuat kita terjerumus pada hal-hal yang membuat kita menjadi semakin tidak terkontrol. Oke, apa dampak sosial media terhadap hubungan pertemanan dan keluarga remaja? Hubungannya yaitu di mana sosial media kita bisa berinteraksi dengan keluarga dan teman karena seperti di Instagram kita bisa saling follow-memfollow kepada teman dan juga keluarga kita. Oke, terakhir bagaimana cara remaja dapat menggunakan sosial media dengan bijak dan aman untuk menghindari cyberbullying dan penipuan? Baik, jawabannya ialah di mana kita harus berliterasi atau kita membaca seluruh berita yang diupdate di HP kita dan kita juga harus melakukan hal-hal positif pada handphone kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Z. Ingin mewawancarai Nurani Syasham dengan tema bermedia sosial di kalangan remaja. Apa manfaat utama yang kamu peroleh dari penggunaan media sosial? Ada banyak manfaat yang bisa saya dapat dalam bermedia sosial. Salah satunya mendapatkan informasi yang seluas dan beragam. Apa dampak negatif media sosial dalam kehidupan? Apabila menggunakan media sosial, kita harus berhati-hati karena banyak dampak negatif yang ada pada media sosial. Bagaimana media sosial mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja? Ketergantungan akan validasi dari seseorang dalam bermedia sosial. Bagaimana kamu memanfaatkan media sosial untuk tujuan positif? Dengan cara mendapatkan informasi dan bakat remaja dalam bermedia sosial. Apakah kamu pernah merasa tidak nyaman dengan komentar atau pesan dari orang lain di media sosial? Ya, pernah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah ingin mewawancarai Saintika Warina. Baik, bagaimana remaja dapat menggunakan media sosial untuk membangun jaringan dan meningkatkan kesadaran diri? Dengan bangun profil profesional dan berinteraksi dengan orang-orang di industri yang sama. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga privasi dan keamanan media sosial? Batasi informasi yang dibagikan dan menggunakan kata sandi kuat. Bagaimana media sosial mempengaruhi hubungan pertemanan remaja? Media sosial memungkinkan tetap terhubung, tapi bisa juga menyebabkan kesalahpahaman. Apa peran media sosial dalam membentuk identitas remaja? Media sosial memungkinkan ekspresi diri dan membentuk identitas. Apa yang membuat remaja merasa tertekan atau stres saat menggunakan media sosial? Tekanan standar, perbandingan, dan komentar negatif.
Jadi, kesimpulan dari kelompok 3 yaitu sosial media adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi dengan orang lain, baik secara pribadi maupun publik. Secara keseluruhan, penggunaan media sosial oleh remaja memiliki dampak yang kompleks, dengan manfaat dan resiko yang perlu dipertimbangkan. Di satu sisi, media sosial dapat meningkatkan konektivitas, akses informasi, dan ekspresi diri. Namun, penggunaan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan dampak negatif seperti kecanduan, masalah kesehatan mental, dan perubahan perilaku sosial.